Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, kita jumpa lagi sama Dr. Agus ya. Kita ngobrol yang lain. Ya, gimana? Kita ngobrol yang lain ya. Ini kayaknya yang menarik ini kan yang lagi isunya lagi marak ini kan presidential threshold. Ya, sejatinya hari ini kita merasakan ya bahwa konstitusi itu dalam implementasi begitu banyak permasalahan. Kita tahu bahwa negara ini didirikan di tahun 45 oleh para pendiri bangsa. Walaupun kita sama-sama paham kita bukan negara agama, tapi negara yang mendasarkan nilai-nilai agama. Kita tahu juga bahwa 90% daripada masyarakat Indonesia adalah Muslim ya. Tentu sejatinya juga nilai-nilai keislaman harus menjadi sesuatu yang mampu memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam konteks ini jelas di dalam Pancasila, begitu juga di Undang-Undang Dasar 45 ya, dikatakan bahwa kebebasan berserikat berkumpul itu menjadi hak asasi dari hak-hak asasi sebagai warga negara. Begitu juga kita tahu di dalam konstitusi bahwa negara ini menegaskan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Yang mungkin kita tahu sebelum reformasi telah terampas hak-hak rakyat. Hari ini sejak reformasi rakyat mendapatkan hak-hak sepenuhnya untuk menentukan presiden, wakil rakyat, bupati, wali kota dan juga gubernur. Nah, dalam konteks presidensial threshold ini yang sekarang memang sedang ramai dibicarakan, di mana undang-undang sudah mengatur dan sudah final 20% untuk mendukung salah satu calon presiden. Ini banyak sekali permasalahan, terutama kita melihat munculnya oligarki partai ya, di mana partai-partai yang memang besar, partai-partai yang kuat hari ini hanya mencalonkan dia lagi. Nah, persoalannya kalau dia lagi ini memiliki kapasitas, kualitas, integritas, dan mungkin mohon maaf ya kalau di pooling misalnya ya oleh berbagai lembaga survei mungkin menjadi pertanyaan gitu. Banyak sekali calon-calon presiden yang sekarang dimunculkan oleh partai besar belum mencerminkan aspirasi rakyat yang sejatinya adalah merupakan kedaulatan daripada rakyat sendiri. Nah, karena itu perlu kita pikirkan dengan sangat mendalam. Sejatinya mungkin angka 20% akan membuat oligarki ini menjadi gitu loh. Kita harus pikirkan bagaimana supaya nih dalam waktu yang singkat ini bisa terjadi perubahan-perubahan ya yang memungkinkan munculnya kandidat-kandidat, munculnya calon-calon yang juga pernah dilakukan oleh Partai Golkar melalui konvensi. Jadi betul-betul yang terpilih, yang terjalin adalah orang-orang yang memang bukan hanya pilihan partai, tapi juga adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia. Saya rasa begitu. Nah, kira-kira ambang batas yang berapa persen sih yang sebetulnya yang menurut dokter itu adil kira-kira, atau yang bisa memberi kesempatan kepada yang lain? Ya justru itu disinilah yang harusnya menjadi bahan renungan kita bersama. Karena konstitusi sudah mengatur ya kebebasan berserikat berkumpul, kedaulatan di tangan rakyat. Kalau angka 20% ini kan yang saya katakan tadi memunculkan oligarki yang disukai partai tapi belum tentu disukai rakyat, kan begitu. Tetapi kalau misalnya kita hanya munculkan usulan atau ide dan gagasan mungkin seperti dulu ya pernah 5%, ini akan muncul nih banyak calon-calon yang mungkin calon-calon ini juga bukan hanya disukai partai tapi juga merupakan tokoh-tokoh yang menjadi idola dan juga menjadi teladan dan mungkin akan melakukan perubahan-perubahan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ke depan ini. Jadi kita tidak semakin mundur, tidak semakin turun dalam kualitas demokrasi, tapi akan semakin maju, semakin berkembang, sehingga prinsip-prinsip konstitusi yang saya katakan tadi, kedaulatan di tangan rakyat itu betul-betul bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Jadi yang diusulkan oleh Caimin untuk 5% tidak salah ya sebetulnya? Ya itu menurut saya sih masuk akal gitu ya. Boleh saja kan dengan mengusulkan 5% kan dengan sendirinya beberapa partai ya termasuk PKB mungkin mungkin kan untuk bisa mencalonkan partai ya mungkin Cak Imin juga pengen maju atau mungkin ada calon-calon yang akan diusulkan oleh PKB untuk maju ya justru ini membangun dinamika yang positif ya agar saya katakan tadi jangan yang itu lagi dan itu lagi pun dipertanyakan integritas kualitas kredibilitas maupun profesionalismenya ini negara besar ya dengan jumlah penduduk 270 juta lebih gitu salah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang tidak profesional nih mau dibawa kemana negara dan bangsa ini ya kita sudah hampir 74 tahun ya berdiri sebagai sebuah republik kita lebih dulu berdiri sebagai negara dibandingkan Cina dibandingkan Singapura tapi faktanya kan ya kondisi kita jauh tertinggal jauh mundur jauh terbelakang dibandingkan negara-negara yang baru kasar saya baru kemarin merdeka itu kira-kira. Nah itu kan yang ramai sekarang itu ada tekanan atau permintaan 0% kira-kira masuk akal nggak atau bagaimana menurut penilaian dokter? Ya saya rasa kalau 0% mungkin agak sulit ya nanti yang muncul tidak sesuai harapan juga gitu. Tapi menurut saya tetap presidensial threshold ini diberlakukan dengan angka-angka yang lebih rasional dan proporsional. Jangan sampai hanya yang muncul cuma 1-2 orang. Yang saya lebih ngeri lagi jangan-jangan nanti cuma ada calon tunggal nih. Kan bahaya tuh. Dan itu bisa terjadi loh. Ya, beberapa partai besar itu bergabung dalam satu koalisi, kemudian partai-partai yang di bawahnya tidak mencapai 20% otomatis akan muncul calon tunggal ini tidak boleh terjadi di negara ini akan menjadi cacat sejarah akan menjadi pengalaman buruk yang paling memalukan dalam kehidupan kita berdemokrasi di Republik ini gitu. Ada tambahan kira-kira? Ya saya sih berharap ya partai besar yang kemarin sudah bicara tentang segala sesuatu ini sudah final dalam politik nggak ada yang final gitu kan jadi partai-partai politik yang lain yang di luar partai yang memang sudah bisa memajukan presidennya sendiri sejatinya ini harus melakukan langkah-langkah konkret bagaimana dilakukan perubahan-perubahan nih supaya tidak terjadi seperti yang saya katakan tadi ya oligarki partai yang calonnya itu lagi yang kita juga ragukan kapasitas, kemampuan, kredibilitas termasuk profesionalismenya dalam mengelola negara yang begitu besar hari ini. Ya, kita ingin maju, kita ingin berkembang, kita harus bangun optimisme untuk tercapainya tujuan negara, menciptakan kesejahteraan yang paripurna lah buat rakyat-rakyat. Begitu. Nah, cukup menarik tinjauan soal presidensial threshold Dr. Agus. Siap. Ya pandangan akademisi lah. Kita kan pengen Indonesia ini lebih baik. Tidak dalam konteks untuk menyudutkan, menjelekkan, tapi kita pengen kehidupan demokrasi kita diberi. Ya sebagai orang Islam tentu Al-Quran dan hadis itu memberikan satu garis tegas mana hak, mana batil, halal haram. Ya saya sampaikan hak batil, halal haram. Dan saya pikir ini hal yang perlu diperbaiki ke depannya supaya Indonesia bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Baik, mungkin kita sambung lain waktu yang sangat menarik lagi. Insya Allah, saya tunggu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.
Satunya durian juga.